Fugaku memuji Itachi karena di usianya dia sudah dapat membangkitkan Sharingan. Tapi Itachi tidak senang mendengar pujian ini, Pak. Ya, orang temannya Itachi harus mati dulu biar Sharingannya bisa bangkit. Bangganya di sebelah mana, coy? Tapi Itachi dapat menahan kekesalannya ini. Nah, di hari ini seperti biasa Itachi tidak dapat menemani Sasuke bermain karena Itachi akan ikut berlatih dengan Shisui di hutan. Itachi dan Shisui akan berlatih latihan 3 tahap, coy. Di tahap pertama mereka akan berlatih melacak buronan sembari menghindari jebakan-jebakan yang telah disiapkan untuk latihan. Nah, di tahap kedua di saat malam hari, mereka berlatih untuk bertahan hidup dengan menangkap ikan dan membakarnya, coy. Ya, intinya ini latihan bertahan hidup lah, coy. Mirip kayak pas ujian Chunin tahap 2 di eranya Naruto. Nah, tapi di saat Itachi dan Shisui lagi enak-enaknya makan ikan sembari membicarakan apa sebenarnya makna hidup sebagai seorang shinobi, terutama shinobi dari klan Uchiha yang memiliki mata yang istimewa, tiba-tiba mereka mendengar suara orang bertarung, coy. Yang ternyata seorang Anbu Hokage yang sedang dikejar oleh Anburut miliknya Danzo. Nah, alasan 3 Anburut ini memburu Anbu Hokage karena Anbu Hokage ini membawa gulungan rahasia yang berisi informasi tentang pengkhianat desa Konoha. Nah, sebenarnya di sini nggak dijelasin siapa pengkhianatnya, Pak. Tapi kalau tebakan gua, ini gulungan berisi informasi tentang hubungan rahasia antara Orochimaru dan Danzo. Karena di setting waktu ini Orochimaru masih ada di desa Konoha, Pak. Dan dana eksperimennya itu disupport sama Danzo. Nah, kalau ketahuan kan bahaya ya. Nah, singkat cerita setelah mengetahui hal ini, Itachi dan Shisui lebih memilih untuk memihak Anbu Hokage dan mereka berdua pun melawan ketiga Anburut ini, coy. Dan mereka menang. Bayangin, 2 bocil lawan shinobi selevel Anbu bisa menang, coy. Nah, setelah Anburut ini mundur karena kedua rekannya udah kalah, akhirnya para Chunin yang mengawasi latihannya Shisui dan Itachi pun datang karena mereka mendengar ada keributan. Shisui mengatakan, "Toh, ini bukan bagian dari latihan." "Bukanlah," kata si Chuninnya, coy. Ini Shisui sok-sok polos biar pada nggak curiga kalau sebenarnya dia kuat banget, Pak. Nah, setelah menjelaskan situasi yang terjadi, akhirnya latihannya pun selesai dan Itachi Shisui pulang ke rumah mereka, coy. Dengan kondisi Itachi digendong sama Shisui karena kakinya Itachi terkilir akibat pertarungan tadi. Ini benar-benar Itachi sama Shisui udah kayak kakak adek, coy. Nah, setelah melawan Anbu yang berusaha merebut gulungan rahasia ini, Itachi sadar kalau ada orang-orang yang bergerak di belakang layar demi bisa mempertahankan kedamaian. Nah, disinilah cikal bakal pola pikir Itachi yang rela melakukan apapun demi kebaikan tanpa perlu diketahui oleh orang lain, alias pahlawan tanpa tanda jasa, coy. Boro-boro dapet tanda jasa, orang malah difitnah sedih saya kan, dikira beneran jahat, coy. Nah, beberapa tahun setelah kejadian ini, lebih tepatnya di kisaran umur 12 sampai 13 tahun, Itachi masuk Anbu untuk pertama kalinya, Pak. Nah, disinilah Itachi kenal dengan Kakashi. Pada saat Itachi baru masuk, Kakashi ini menjabat sebagai kapten Anbu, coy. Nah, tapi ada orang brengsek bernama Danzo yang juga merekrut Itachi sebagai Anburut. Udah jelas nggak bisa nolak dong Itachi. Jadi Itachi ini Anburut sekaligus Anbu Hokage, coy. Dan disinilah hidupnya Itachi jadi berat banget, coy. Karena Itachi menyandang 3 identitas sekaligus Fan Uchiha, Anbu Hokage, dan Anburut. Jadi ketika Itachi mendapatkan informasi, dia harus melaporkan ke 3 belah pihak, Pak. Uchiha, Konoha, dan Danzo. Ditambah dia juga harus mengawasi pergerakan dari klannya sendiri. Nah, suatu hari Itachi diundang oleh Shisui untuk menemuinya di tepi jurang. Nah, sesampainya Itachi di tepi jurang, Shisui sudah menunggunya dengan kondisi matanya tinggal satu, coy. Karena yang satu dicolong sama Danzo. Nah, disinilah Itachi mendapatkan wasiat dari Shisui untuk melanjutkan perjuangannya Shisui dan menerima matanya Shisui. Dan di sini Shisui mati sehingga mata Mangekyo Sharingannya Itachi bangkit, coy. Nah, setelah kejadian menyedihkan ini, keesokan harinya Itachi didatangi oleh 3 anggota klan Uchiha, Inabi, Yashiro, dan Teka. Mereka menuduh secara halus jika Itachi lah dalang di balik kematian Shisui. Karena di saat Shisui menghilang, Itachi doang yang nggak ikut rapat klan Uchiha, Ba. Marah dong Itachi, dan Itachi memukul ketiga orang ini, Ba. Dan pas banget Fugaku melihat kejadian ini. Nah, disinilah Itachi mulai muak dengan sikap para anggota klan Uchiha. Karena Itachi menganggap klan Uchiha terlalu sombong karena memiliki mata Sharingan. Tapi setelah mengeluarkan semua kekesalannya ini, tiba-tiba Itachi sujud minta maaf karena disuruh berhenti sama Sasuke, coy. Emang yang bisa ngalahin Itachi cuma Sasuke, Ba. Nah, suatu hari setelah kejadian ini, Fugaku mengundang Itachi untuk menemuinya di tempat biasa rapat klan Uchiha setelah klan Uchiha selesai rapat. Nah, di malam hari setelah klan Uchiha selesai rapat, akhirnya Itachi menemui ayahnya di tempat rapat klan Uchiha. Nah, ternyata tujuan Fugaku mengundang Itachi itu untuk menunjukkan kepada Itachi masa depan yang dilihat oleh Fugaku. Fugaku mengatakan karena dia mempunyai Mangekyo Sharingan, jadi dia bisa mengendalikan Kyuubi sama seperti yang dilakukan oleh Madara. Tapi Fugaku merahasiakan hal ini ke para anggota klan Uchiha. Karena Fugaku nggak mau situasinya jadi makin kacau, coy. Nah, setelah menjelaskan semuanya ke Itachi, Fugaku ingin agar Itachi bergabung dengan Fugaku untuk mengalahkan dan mengendalikan para petinggi Konoha. Nah, jika para petingginya bisa dikendalikan oleh Fugaku, maka pertumpahan darah yang tidak perlu bisa dihindari, coy. Nah, setelah pertemuannya dengan Fugaku ini, Itachi melaporkan hal ini ke para petinggi Konoha, yang hasilnya Hiruzen ingin berbicara baik-baik dengan klan Uchiha untuk menghindari pertumpahan darah. Nah, tapi Danzo punya pemikiran yang berbeda, Pak. Danzo ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Binatang emang ini Danzo. Jadi di suatu malam, Danzo dan Itachi bertemu secara pribadi di sebuah kuil. Nah, disinilah Danzo mempengaruhi Itachi jika